Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, sehingga saat ini kita semua dalam keadaan panjang umur, sehingga kita mampu berkumpul secara akur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga terus terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Amin ya rabbal alamin. Tema yang akan dibahas pada pagi hari ini yang berbahagia insyaallah berkenaan tentang hablum minan nas, yang kita kulik sedikit insyaallah dalam bab fikihnya ya Pak. Karena jikalau seseorang agamanya bagus, agamanya tinggi, agamanya tebal, kalau akhlaknya rendah, akhlaknya tipis, ini tidak disebut orang beragama. Idealnya agamanya tebal, agamanya tinggi, akhlaknya juga tebal, akhlaknya juga tinggi. Ini idealnya. Mungkin yang biasa-biasa saja, agamanya biasa-biasa saja, agamanya tipis-tipis aja, namun akhlaknya didukung dengan akhlak-akhlak yang tinggi, akhlak-akhlak yang tebal, akhlak-akhlak yang mulia, maka sudah dipastikan orang ini orang beragama. Sebagaimana Nabi SAW diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki Oleh karenanya di pertemuan yang berbahagia ini insyaallah kita ambil dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, saya ambil babnya yaitu bab tentang peminjaman. Bab tentang peminjaman dan ini bisa sudah lumrah ya, sudah sering dia ibu ya. Ibu udah lunas belum? Bapak beres bapak? Alhamdulillah. Maka janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebelum subuh dia dapatkan dunia Allah, dia dapatkan dunia beserta isi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita baca suratul Fatihah yang kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sahibul musannif Babul Aliyati, bab yang menerangkan tentang peminjaman. Hadisnya nomor 911 yang nanti akan sampai 915. Jadi berapa dek? Dek
Ustaz baca 911 sampai 915, berarti berapa hadis yang dibacakan? Berapa hadis? 4 hadis. Pak DKM kasih hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. An Samurah bin Jundub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-yadi ma afadat hatta tu'addiyah, rawahu Ahmad wal arba'ah wa sahahahu al-Hakim. Dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua tangan kita itu punya bekasan-bekasan yang pernah kita lakukan, yang pernah kita ambil. Karena memang tugasnya tangan ini umumnya ya Pak ya, mengambil, menyimpan, hatta tu'adiyah, sampai seseorang tersebut atau yang memiliki tangan tersebut mengembalikannya. Ya Pak ya? Berarti urusan ini ketika kita meminjam, saya pinjam ini Pak, berarti pulangnya harus. Makanya dalam alat pinjam meminjam itu yang bagus, yang pantas memang yang harganya tetap ya Pak ya. Apalagi bisa bertambah juga nilainya, yaitu emas. Kemudian hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addal amanata ila man samanaka wa la takun man qanaka, rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa hasanahu wa sahahahu al-Hakim wa istankarahu al-Hakim al-Razi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayarlah, penuhilah amanah-amanah yang sudah kita dapatkan. Kalau yang diamanahinya harta, maka yang dikembalikannya harta. Yang diamanahinya jabatan, maka berikanlah pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan tupoksinya. Ila man ittamanaka, kepada orang yang telah engkau beri kepercayaan. Berarti di sini maknanya apa? Demokrasi. Kalau bahasa kita mah dari rakyat, oleh rakyat, untuk warga. Sudah mempercayakan fulan untuk menjadi pemimpin, telah mengamanahkan fulan menjadi ketua, dan ini semua harus dipenuhi amanahnya, dipenuhi tugas-tugasnya, dan ini perintah. Sedangkan perintah di sini berarti menunjukkan kewajiban. Jadi seseorang tersebut bisa mengukur dirinya sendiri, Pak. Ketika ibu-ibu diberikan amanah oleh suaminya untuk menjaga keluarganya, hartanya, harga dirinya, keluarganya semua, maka
ibu juga harus memberikan yang terbaik. Makanya penting harga mati bukan hanya selain NKRI, tapi disiplin. Selain akhlak, disiplin, punya kemampuan diri, kita mengukur diri. Oh, saya kalau melakukan ini nanti akibatnya ini. Jadi ya, kalau saya melakukan itu maka akibatnya itu. Kalau saya tidak ikut pelajaran online, Zoom dan lain sebagainya, nanti semua ada tanggung jawab. Wala takun man khamaka, janganlah kamu mengkhianati kepada orang yang mengkhianatimu. Berat dibayar. Ada orang yang jahat sama kita, ada orang yang berkhianat sama kita, menikam kita dari belakang, terus malah kita disuruh berbuat baik. Kenapa tidak kita balas dengan kejahatan pula, kita tidak balas dengan keburukan juga? Karena sudah barang pasti jika kejahatan yang kita berikan dibalas dengan kejahatan pula, maka akan melahirkan kejahatan yang berikutnya. Tidak puas, belum terbayar oleh bapaknya, maka dibayar. Menjahati juga anaknya, menjahati berikutnya cucunya dan lain sebagainya. Inilah Islam, rahmatan lil alamin. Sekalipun memang ada ayat-ayat yang ketika seseorang diperlakukan tidak baik, maka perlakukan juga seperti itu. Memang maknanya pada intinya ketika kita ngerasa pernah dicubit, maka ngebalasnya jangan mukul. Ya, minimal dicubit balik. Jangan malah berlebihan. Memang diatur juga dalam ayat-ayat. Cuma di sini dihukumi sunnah. Jadi ketika ada seseorang yang berbuat jahat, berkhianat, berburuk, maka kita balas dengan kebaikan. Dan jangan membiarkannya, jangan malah menusuk kembali dari belakang. Dan ini hadisnya hadis hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atatka rusuli fa'atihim 30 dir'an. Qultu ya Rasulullah a'ariyatun madmunatun aw a'ariyatun mu'addatun? Qala bal a'ariyatun mu'addatun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu. Dari sahabat Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda kepadaku, atau di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadaku, itu kepada sahabat Ya'la, apabila datang kepadamu utusanku, maka berikanlah kepada mereka 30 baju perang. Di sini tentang peminjaman itu ya. Jadi Nabi menyuruh daripada sahabat Ya'la, nanti ada nih ajudan saya
utusan saya yang akan datang kepadamu untuk meminjam 30 baju perang. Qultu ya Rasulullah, bertanya sahabat Ya'la radhiyallahu anhu kepada Rasul, a'ariyatun madmunatun, ini ada jaminannya, tidak pinjaman berjaminan, atau ariyatun mu'addatun, pinjaman yang terus dikembalikan secara semula, utuh, atau nanti ada jaminannya dibayar dengan yang lain. Sahabat Ya'la bertanya, qala ariyatun mu'addatun. Menjawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak, melainkan itu barang pinjaman yang harus dikembalikan sebegitu juga. Maknanya bukan Bapak pinjam motor ya Pak, ya pernah bawa pinjam mobil, sewa dan lain sebagainya, ya kan? Apalagi sama tetangga. Wah. Ketika pinjam motor, pinjam mobil, pas dipulangin udah sorenya bensinnya kagak diisi. Nah itu gimana? Padahal kita pinjam, kita pakai, itu bensin ada full. Apa yang punya mobil mah udah pakai aja mah. Nah, ketika dipulangkan, ternyata malah satu strip. Memang mobilnya utuh, enggak baret, enggak lecet, enggak. Cuma kenapa ada yang berkurang? Dan di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa utuh, pinjamnya 30 baju perang, dikembalikannya juga 30 tanpa ada kekurangan. Kita sepakat Bapak Ibu sekalian bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Betul tidak Pak? Tidak ada namanya bisa bersendiri lama-lama. Ada yang bujang, di sini bujang, ada bujang. Bujangan. Oh, Masya Allah. Tidak bisa Bapak Ibu. Manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa namanya hidup sendiri. Dalam aktivitasnya ini selalu membutuhkan orang lain. Mesti. Makanya kita diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memudahkan, untuk meringankan, minimal tidak membebani kesulitan saudara. Makanya dijelaskan dalam hadis bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Man ismul am, umum Pak, Bu, barang siapapun, laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, semua masuk dalam golongan ini. Man nafasa, barang siapa yang meringankan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan duniawinya, nafasallahu anhu, Allah akan mudahkan, Allah akan mengingatkan kesulitan orang yang nolong tersebut di dunia sampai akhir. Jadi minimal tidak membebani kesulitan yang ditempa oleh saudara muslim kita. Makanya Nabi SAW
Kalau ada malah dagingnya, isinya, lauk berbanyak ya. Ya kalau nggak ada juga ya tadi kuahnya ya, Ustaz ya. Ada sekuanya aja. Sikuannya aja. Sama sambal, kerupuk, Ustaz. Jadi minimal tidak membebani Pak, daripada kesulitan saudara muslim kita. Yang bisa bantu 1.000, 2.000, 3.000, atau bahkan sekalipun doa. Kira-kira Pak, Bu, saya mau tanya, ada nggak Bapak Ibu sekalian di sini yang mendoakan tetanggaan dan dirinya biar kaya, depan belakangnya biar kaya, kanan kirinya biar pada punya mobil, depan belakangnya pada punya mobil lagi? Banyak ya Pak ya? Doakan Pak. Kalau kita tidak bisa bantu dengan materi, minimal kita doakan saudara kita untuk bisa menjadi penolong, untuk bisa nanti menyelamatkan dirinya dan keluarganya sampai akhirat menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi SAW menegaskan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia dialah yang paling banyak manfaatnya, yang paling banyak berpikirnya, yang paling banyak tindakannya. Hatta sekalipun bisa menyapu masjid ya, bantu Pak. Karena memang sudah menjadi sunnatullah, masalah, problem akan datang kepada kita, akan menghampiri kita. Bahkan jalan tol saja yang bayar tidak semulus itu Pak. Padahal bayar ya bayar. Kehidupan kita ini tidak semulus seindah dalam sholat. Oleh karenanya ini menjadi sunnatullah, kita hadapi. Kita ambil pelajaran di situ, kita ambil hikmahnya di situ. Makanya di akhir ayat banyak dikatakan afala tatafakkarun. Kan kamu tidak berpikir. Afala tatadabbarun. Apakah kamu tidak mentadaburi dari hikmah-hikmah tersebut? Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Karenanya Bapak Ibu sekalian, harga diri manusia itu ternilai daripada kemampuan berpikirnya Pak. Saya ulangi, manusia bernilai, mempunyai kedudukan tinggi itu tergantung daripada kemampuan berpikirnya. Kok bisa Ustaz? Bisa. Bukan sekedar detailnya Pak, detail depan, detail belakang, bukan. Tapi bagaimana kemampuan berpikirnya, maka orang tersebut akan bernilai. Banyak di kehidupan kita, Bapak tinggal cari lulusannya SD, kuliahnya pun gak lama, tapi sukses dunianya. Ya Pak, karena apa? Kemampuan berpikirnya. Makanya disebut apa? Dalam ilmu mantik, al-insan hayawanun natiqun. Manusia itu adalah hewan yang punya kemampuan berpikir. Makanya setelah kita renungkan, pikirkan dengan matang-matang, maka terus kita cari solusi-solusinya.
ambil tindakan, karena manusia itu sesuai daripada apa yang dipikirkannya. Tindakan manusia, perbuatan manusia dalam mengambil pekerjaan, dalam mengambil keputusan itu bagaimana pikirannya dibangun daripada pengalaman-pengalamannya. Kok kenapa dia sukses, kok saya nggak sukses? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan waktu kepada kita sama 24 jam. Kok dia rumah tangganya akur, kok saya nggak akur? Kok dia rumah tangganya harmonis, kok saya nggak akur? Kenapa? Karena kami mempunyai kemampuan berpikir, mengambil keputusan-keputusan yang tepat, yang baik, tidak gerasa gerusu dalam mengambil keputusan, bahkan dalam mengambil keputusan dengan menggunakan emosi, merasa dirinya yang paling benar, yang paling sahih, tidak. Oleh karenanya di kesempatan yang mulia ini tentang hadis peminjaman ini, bahwa berlaku pada diri kita. Kita tanamkan khusus pada diri kita. Setelah diri kita baik, kita berusaha, kita ajarkan kepada keluarga kita, dan seterusnya kepada tetangga-tetangga kita. Kita ajar untuk bisa berakhlakul karimah, sebagaimana kita meneruskan tujuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimah, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Karena kuncinya apa? Kalau kita berakhlak, yang paling utama meraih daripada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga, saudara, tetangga. Tadi yang saya katakan di awal, sekalipun agamanya tipis, agamanya ringan-ringan aja, mungkin yang dia kerjakan wajib-wajib saja, tapi akhlaknya mulia, akhlaknya tinggi, punya sopan santun, ini orang berarti orang beragama. Dan sebaliknya yang saya katakan di awal, jikalau agamanya rendah, ya kan, terus akhlaknya tinggi, mulia. Sebaliknya jika agamanya tebal, bagus, tinggi, mulia, tapi akhlaknya masya Allah, bisa dikatakan ini orang tidak beragama, tidak beragama. Mudah-mudahan di pagi yang mulia ini, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doakan kepada umatnya, yaitu Allahumma barik ummati fi bukurina. Ya Allah, berkahkanlah umatku di waktu pagi. Makanya orang tua, para sepuh di sini, mungkin yang bapak atau ibu, orang-orang tua ini mesti dahulu mengajarkan subuh cepat bangun, subuh cepat melakukan kegiatan yang positif, agar termasuk bagian daripada doa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua ini tergolong termasuk daripada golongan yang didoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu bi jalali wajhikal karim wa li'azimi sultani. Ya Allah ya Fattah, iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi, rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan, wa abwaabal ridha wa abwaabal sihha wa abwaabal salamah wa abwaabal jannah. Ya
beliau